sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kali ini kita akan melaksanakan proses konseling psikoanalisis dengan teknik asosiasi bebas. Nah, proses kali ini kita laksanakan bersama dengan orang yang belum kita kenal sebelumnya. Oke, tetap saksikan videonya. Stay tune. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk mas. Ini mas yang kemarin chat saya ya? Iya betul mbak. Oh mas Japar. Iya betul mas Japar. Iya. Gimana mas? Apa kabar hari ini mas? Alhamdulillah baik mbak. Gimana perjalanannya tadi, jauh ya? Lumayan jauh mbak. Gitu. Ada perlu apa nih? Kemarin belum sempat dijelasin tuh di WA tuh gimana tuh? Oh iya, saya datang ke sini menemui mbak, ingin membicarakan sesuatu. Siapa tahu mbak dapat menyelesaikan masalah saya, dapat membantu saya seperti itu mbak. Sebelumnya mas ini kenal saya dari mana ya? Oh iya, kemarin saya sempat bicara sama teman saya. Kebetulan teman saya kenal mbak, terus dia nyarankan untuk berbicara sama mbak, untuk menemui mbak supaya masalah saya bisa diatasi seperti itu mbak. Seperti itu ya. Terus mas datang ke sini bukan karena paksaan atau bagaimana, atau keinginan sendiri atau seperti apa ya mas? Oh iya betul mbak, saya datang ke sini bukan karena paksaan, karena keinginan saya sendiri. Cuman itu dia dikasih tahu sama teman saya. Jadi tanpa ada paksaan dari teman saya maupun dari orang lain. Oh baik, seperti itu. Ya, sebelum itu mungkin kita ada baiknya kita kenalan dulu ya, biar kita bisa menjalin lebih baik lagi gitu ya. Ya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nur Heriani. Saya mahasiswa Universitas Bunda Tarakan di Jurusan Dunia dan Konseling. Kalau mas ini nama lengkapnya siapa ya? Oh iya, nama saya Japar. Saya dari asli Nunukan. Saya salah satu mahasiswa di universitas yang ada di Semarang. Saya ambil jurusan Fakultas Hukum. Oke, gitu ya mas ya. Mas Japar ini udah pernah ikut konseling nggak sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah mbak ikut konseling seperti ini. Oke, baiklah, kalau seperti itu saya akan jelaskan mungkin sedikit ya mengenai konseling. Konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor kepada seorang konseling, di mana untuk teratasinya suatu masalah yang dihadapi klien, ya, yang dilakukan melalui proses wawancara, ya mas ya. Nah di BK juga ada namanya asas kerahasiaan mas. Jadi mas tenang nih, nggak usah ragu, karena semua apa yang informasi yang mas kasih tahu, mas kasih tahu ke saya tidak akan dikasih tahu ke orang lain mas. Ini antara kita berdua aja yang tahu, ya mas ya. Terus di BK juga ada namanya asas keterbukaan mas. Jadi mas diharapkan nih untuk bisa terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi. Lalu kita juga ada namanya asas penormatifan. Jadi segala hal yang kita lakukan di sini sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bisa dipahami mas? Oke, mungkin sebelum kita memulai konselingnya, kita sepakati dulu ya mas ya, waktu yang kita gunakan dalam proses konseling ini kurang lebih 20 menit ya mas ya. Oke, apakah bisa dipahami mas? Bisa mbak. Oke, baik. Oke mas, mungkin kita mulai saja ya proses konseling ini. Mungkin masnya bisa ceritakan sedikit mengenai permasalahan yang mas alami itu seperti apa? Iya baik, terima kasih sebelumnya mbak. Jadi seperti ini, saya punya masalah di keluarga saya dulu, sebelum saya memilih jurusan Fakultas Hukum ini, khususnya bapak saya gitu. Karena ya beliau ingin saya tuh yang terbaik. Beliau juga, ya namanya orang tua juga, apa yang dia mau harus dituruti. Waktu itu ya orang tua saya pengennya saya ngambil kedinasan, sekolah kedinasan. Tetapi kalau dari saya
pengennya kuliah seperti itu Pak. Jadi ya semakin saya lawan ketika orang tua saya sedang menyuruh saya untuk kedinasan, terus saya lawan, yaitu dilawan balik sama orang tua saya sebagai anak bisa apa Mbak, cuma bisa diam, ya cuma bisa ngomong doang. Semakin kita ngomong semakin kita lawan, ya orang tua saya yang mempukul gitu, khususnya bapak saya, seperti itu Mbak. Kira-kira apa yang sudah pernah Mas bicarakan itu sama bapak sehingga bapak tuh tidak bisa memahami apa keinginan Mas? Ya seperti tadi saya sudah bilang Mbak, saya pernah sempat bicara sama beliau. Saya berusaha untuk meyakini untuk apa ya, bahwa saya tuh bisa kuliah. Saya bisa kuliah, saya juga bisa terima kerja, dapat kerja cepat. Mungkin dalam pikiran orang tua saya bahwasanya kalau kedinasan itu lebih cepat dapat kerja. Seperti itu. Lalu, mohon maaf sebelumnya nih ya Mas, saya mau nanya dulu, kemanakah ibu atau kakak atau adik saat itu? Iya. Kalau ibu mungkin ada yang untuk membantu saya untuk meyakini. Tetapi kalau bapak sudah marah, ya ibu bisa apa? Saya cukup bisa berlindung di belakang ibu saya aja gitu. Ketika bapak sudah marah-marah, ya saya cuma bisa berlindung di belakang ibu aja. Karena emang kalau memang flashback lebih jauh, Mbak, emang saya juga pas kecil juga emang orang tua saya keras sama saya. Salah saya sedikit, saya langsung dipukul. Saya berbuat sedikit yang gak disuka, saya langsung dipukul. Jadi ya sampai dewasa, ya saya masih berlindung sama orang tua saya, sama ibu saya khususnya gitu. Kalau sudah dimarah sama bapak saya. Jadi perasaannya Mas sekarang ini ke bapak tentunya tuh seperti apa sih? Bingung sih Mbak mau dibilangnya. Iya namanya orang tua pasti saya sayang juga sama dia. Tapi kalau dia sudah marah-marah sedikit, entah kenapa tiba-tiba sayangnya tuh bisa-bisa kayak hilang aja gitu. Nah, karena kayak bisa dibilang kayak apa ya, saya takut gitu Mbak. Jangankan orang tua saya, jangankan bapak saya, kalau ada teman saya marah, saya mungkin langsung kebayang aja sama bapak gitu. Lalu cara Mas menangani sikapnya bapak tentunya itu seperti apa? Apa yang Mas lakukan agar untuk melampiaskan apa yang Mas rasakan ke bapak? Apa yang Mas lakukan? Mungkin kalau bapak sudah marah-marah, saya nggak bisa, paling saya cuma kayak teriak-teriak aja gitu di hadapannya, paling cuma teriak-teriak aja. Tapi kalau untuk melampiasin, dikasih dipukul, saya nggak bisa balas juga kan, namanya orang tua, saya bisa apa gitu. Mungkin ketika saya masuk kamar, di situ saya bisa mengekspresikannya, entah itu saya melampiaskannya ke barang, entah itu saya juga teriak-teriak di kamar, dia menutupi muka dengan bantal gitu supaya merendah aja gitu Mbak. Jadi dapat saya simpulkan ya, permasalahan Masnya ini yang mendapatkan tekanan dari bapak khususnya ya, mengenai apa kemauan dari orang tua itu harus senantiasa dituruti, seperti itu ya Mas ya. 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 Baik, di sini saya akan menawarkan satu teknik dalam proses konseling itu, yaitu asosiasi bebas Mas ya. Jadi di mana nanti Masnya bisa mengungkapkan perasaannya dan apa yang selama ini Mas pendam. Gimana caranya Mbak? Mas hanya cukup relax dan mengungkapkan perasaan yang selama ini Mas pendam, tetapi tetap dengan sesuai dengan asas yang tadi ya Mas ya, asas penormatifan, norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti itu. Apakah Mas bersedia? Iya Mbak, bersedia. Baik. Mungkin Masnya bisa atur posisi senyaman mungkin. Ya, senyaman mungkin, senyaman Masnya. Oke, baik. Sudah nyaman ya Mas ya? Ya. Sekarang saya minta Masnya bisa lurusin tangannya, lurusin, lemasin, tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi Mas, 1, 2, 3, hembuskan. Oke, tarik lagi nafas Mas.
seterusnya. Oke, Mas relax. Terus saya minta Masnya mungkin mulai tutup mata sebentar. Oke, Masnya bisa relax, tenangkan dirinya. Oke, mungkin Masnya bisa cerita semuanya secara ringkas sama saya, secara rinci permasalahan yang Mas alami. Tadi yang sudah saya bilang juga, kalau apa ya, kita flashback jauh lagi jika saya sebelum disuruh masuk ke bidang sana tahun 2002, mungkin yang saya rasakan itu kayak dari kecil tuh didikan saya itu sudah keras. Jadi sampai sekarang kalau ada orang yang marah-marah, orang yang paling pertama yang dilihat ya seperti itu. Ya gimana sih rasanya Mbak kalau kita kuliah terus tanpa ada support dari orang tua, terutama tanpa adanya orang yang selalu mendukung kita supaya ayo nak kamu bisa, ayo nak diselesaikan biar cepat lulus. Gimana sih rasanya gitu? Ya saya juga pengen gitu kan, kayak ada orang yang selalu bilang ya udah kamu bisa, ayo kita selesaikan kuliah cepat biar nanti kamu bisa bahagiakan orang tua gitu. Tapi kalau dari sini orang tua sudah nggak ngedukung, ya nggak tahu lagi harus kayak gimana gitu. Saya juga sudah selalu bilang sama ibu, saya sering curhat sama ibu gitu, sama mama saya gitu. Gimana sih Ma, gimana sih Bu gitu kan. Saya juga pengen gitu ditelepon sama bapak terus dibilang kayak gimana kuliahnya, apa yang dirasakan, ada nggak hambatan. Tapi itu mama saya itu cuma kayak senyum aja gitu, terus kayak bilang ada aku di sini yang selalu kasih semangat, yang selalu berikan dukungan gitu. Walaupun ada bapak cuma nggak ada yang mengerti dari bapak, udah nggak apa-apa. Yang penting ada ibu, ada adik-adik kamu, ada abang-abang kamu, ada kakak kamu gitu. Cuman itu aja sih, masih ada yang kurang aja gitu. Di satu sisi juga saya juga takut mau ngomong kayak gitu, mau ngomong kayak gini sama bapak, karena saya tahu pasti bakal marah lagi. Ya, apalagi kalau saya ngeluh soal kuliah, ngeluh soal ini, ya udah pasti dibilang makanya dengerin kata bapak. Ya emang pilihan orang tua pasti yang terbaik, tapi nggak selamanya kan anak itu selalu ngikutin apa kemauan orang tua. Orang tua bilang A, orang tua bilang B, nggak selamanya gitu. Kita pasti punya pilihan sendiri. Terkadang ada juga pilihan orang tua kita yang salah, dan ketika kita berusaha untuk meyakinkannya, beliau ya juga tetap bilang pilihannya tetap yang terbaik gitu. Saya udah capek juga pulang sebenarnya, kalau bukan karena ibu, kalau bukan karena mama saya gitu, saya pasti nggak bakal pulang ke rumah. Pasti kalau saya pulang, ya udah tahu pasti gimana perasaannya. Saya tuh kayak bapak tuh kayak udah mau dibilang senang ya enggak, mau dibilang nggak senang ya dia enggak gitu, kayak bodo amat pulang gitu, assalamualaikum ya bapak tuh kayak ya waalaikumsalam, nggak ada kayak jam berapa pulangnya, naik apa, terus sudah makan belum tadi di sana.
Ya mulai dari situ sih, ketika sudah beda pilihan, orang tua pengennya A tapi saya bilang pilih B, ya mungkin itu aja sih. Jadi kamu merasa kayak kehilangan sosok peran seorang ayah dalam hidup kamu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Bisa juga saya dibilang kayak trauma juga sih Mbak, karena emang didikan orang tua saya itu dari kecil tuh udah keras banget gitu. Dia mau ngomong aja tuh kayak takut gitu, takut salah gitu. Mungkin sekarang saya bisa aja bilang kayak apa yang saya lakuin sekarang ini serba salah di matanya. Ya, mungkin saya bilang berbicara sedikit tentang kuliah salah, berbicara tentang ini salah. Saya takut aja dipukul, saya takut juga gimana kayak gitu. Ya, itu seperti yang saya bilang, kalau bukan karena ibu ya nggak bakal pulang saya. Saya dapat merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Kamu adalah orang yang kuat. Mungkin kalau saya ada di posisi kamu, saya tidak bisa menjadi orang yang penyabar seperti kamu. Lalu apakah cara-cara yang telah kamu lakukan itu menurut kamu itu baik untuk menghindari orang tua kamu untuk tidak pulang ke rumah? Sebenarnya cara itu tuh emang salah menurut saya, karena juga dulu pas kecil juga saya dididik juga emang sama bapak bilang ya namanya laki-laki yang kalau ngadepin masalah ya dihadepin, bukan hindar. Cuman dari apa ya, mau dihadepin juga ya gimana gitu. Wong itu bapak wong itu juga ya, kita mau bicara dikit udah di mana, mau bicara gini udah dipukul. Ya ngadepinnya gimana gitu, dengan cara apa ngadepinnya. Ya dalam pikiran saya mungkin bisa saja kayak udah saya nggak mau pulang, saya nggak mau ketemu lagi sama. Tapi di satu sisi dia tuh orang tua saya gitu, gak mungkin saya perlakukannya seperti itu. Gak mungkin saya tiba-tiba bilang marah-marah nggak jelas gitu. Ya walaupun jelas sih emang karena beda pendapat gitu. Marah-marah kayak kemana sih, kok nggak berikan anakmu tuh seperti kayak gini, nggak ada support system yang kayak gini, cuma ibu gitu, cuma abang kakak gitu yang kasih semangat. Tapi kayak masih kayak ada yang kurang gitu, mau ngungkapinnya juga nggak tahu gimana Mbak. Iya, capek saya sebenarnya Mbak, udah kayak apalagi yang kamu harus lakuin, udah nggak tahu lagi. Mau ngomong juga ya, ngomong sama siapa, mau ngomong sama ibu juga ya cuma dibilang sabar, ada ibu. Ya saya tahu Mbak ada ibu, cuman kayak kurang aja gitu. Di satu sisi juga saya takut sama bapak, saya takut banget. Pokoknya kalau ada orang yang marah-marah udah pasti kayak saya tuh berusaha untuk menghindar. Ada perselisihan sedikit di kampus gitu, contohnya kayak organisasi, mungkin saya pasti langsung hindar aja. Yang penting saya ngalah aja, walaupun itu bukan salah saya, pasti saya nggak hindar gitu. Ya kayak gitu lah Mbak, capek saya sudah Mbak, kayak udah nggak tahu lagi mau kayak gimana, nggak tahu lagi harus ngapain gitu. Baik, kalau seperti itu apa nih yang akan kamu perbaiki sebenarnya? Oh, mungkin dari apa ya Mbak ya, dari tutur bahasa saya sih sebenarnya. Mungkin bahasa saya, apa yang saya omongin, apa yang saya ucapin mungkin nggak nyampe gitu ke hatinya bapak gitu, nggak nyampe kayak maksud oh iya anak saya tuh kayak gini, oh iya saya tuh kayak pengen di tes gini loh, mungkin nggak nyampe aja. Mungkin kalau sama ibu ya mungkin udah, karena ibu selalu nyemangatin, ibu selalu bilang kamu kuat, udah jangan dihiraukan bapak kalau bapak marah, kamu ambil yang positifnya aja.
ya jangan semuanya negatif, itu enggak. Di balik marah-marah juga tuh pasti ada yang bisa kita ambil gitu. Ya mungkin cara bahasa saya ngomong sama bapak, terus saya juga tingkah laku saya sih juga suka. Emang kayak tingkah laku saya sama bapak tuh mungkin kayak bukan layaknya seorang anak sama bapak. Ya mungkin saya rasa beliau juga kayak butuh dihormatin, ya saya hormatin juga tapi dengan cara saya sendiri gitu. Mungkin cara saya yang salah. Terus ya itu aja sih kayaknya Mbak, saya yang pengen perbaikin. Mungkin pertama untuk, terus saya juga berusaha buat gimana caranya supaya kalau saya berhadapan sama beliau ketika marah-marah, saya nggak lagi lari gitu, saya nggak lagi kayak berusaha untuk berlindung, cari tempat perlindungan, cari tameng gitu, enggak. Saya berusaha juga gimana sih caranya supaya ketika dimarah, ya udah saya di depannya gitu, siap untuk dimarah, siap untuk dipukul gitu. Supaya tuh mungkin dalam pemikiran saya juga, ketika saya sudah berani seperti itu, siapa tahu bapak juga udah mikir saya kelewatan gitu, anak saya tuh juga pengen kayak gini. Saya berdoa juga supaya seperti itu, anak saya tuh pengennya tuh kayak gini loh, bukan saya, kepemikiran saya gitu. Mungkin saya berdoa supaya pemikiran bapak seperti itu. Itu sih Mbak. Oke, baik. Tadi mungkin saya mau nanya lagi nih sedikit. Tadi katanya kan Mas ini punya kakak ya? Iya betul. Nah, oke. Baik, ini mungkin saya masih bingung, apakah perlakuan ayahnya Mas ke kakak-kakaknya Mas ini sama apa berbeda? Kalau dibilang perlakuan, namanya didikan dari orang tua, itu pasti sama, semua anaknya menyamaratakan, pasti satu keras semua. Tapi kakak saya itu nggak berani melawan. Jadi apa yang dibilangin dari orang tua saya, khususnya bapak gitu, iya dia ngikut, nggak percaya. Beliau minta saya kayak gini, ya saya nggak mau, makanya jadinya gitu. Tapi kalau dari kakak saya, orang tua pengennya A, ya udah diturutin. Jadi sampai sekarang ya hubungan mereka saya rasa baik-baik aja. Berbeda sama perlakuan sama saya. Lalu apakah ayah khususnya ya melakukan apa di masa lalu yang membuat kamu merasa seperti sampai sekarang tidak ada yang berubah? Tadi saya bilang Mbak, didikannya tuh keras banget Mbak. Saya masih ingat juga gimana dia mendidik saya. Jadi ketika ada yang nggak disenengin, kita dia mendidik. Udah pasti main fisik, udah pasti main pukul. Dia nggak mandang usia. Ya saya masih usia masih berapa, sekitar 7-8 tahun, udah dikerasin juga. Katanya sih supaya anaknya itu jadi sukses ke depannya. Di satu sisi saya menganggap ketika saya sudah dewasa, saya mikir kalau saya dikasih kayak gitu sejak kecil, ya emang menjadi sukses di masa depan. Tapi kita nggak tahu mentalnya kayak gimana untuk masa depan juga seperti apa. Karena udah dari kecil udah diperlakukan rasa, ya nggak tahu besarnya kayak gimana. Jadi itu Mbak, jadi kayak dikit-dikit main pukul, dikit-dikit main, pokoknya entah itu pakai barang, pakai kayu panjang itu, pakai penggaris, pakai apapun yang ada di situ, pasti dipukul gitu Mbak. Ya pas kecil juga ya kita nggak bisa ngelawan gitu kalau ada orang tua yang kayak gitu. Bisanya cuma nangis, kalau dikasih kayak gitu. Cari perlindungan, cari tameng. Makanya sampai sekarang tuh kalau mengingatnya itu kayak, ya Allah, susah gitu untuk melupain. Pasti masih kebayang-bayang gitu. Oke, kalau seperti itu, kalau misalnya nih
coba hadirkan orang tua khususnya bapak itu di dalam pikiran Mas itu. Mas kira-kira mau bicara apa ke ayah khususnya? Ya baik Mas, seperti itu. Kira-kira apa sih yang ingin Mas sampaikan, luapkan perasaannya Mas ke ayah khususnya gitu. Apa sih sebenarnya yang mengganjal di dalam hatinya Mas itu? Coba bisa diceritakan Mas. Ya paling saya bakal bilang sama bapak saya mungkin, ini anakmu kan yang butuh dukungan, yang butuh support system. Ya jangan taunya hanya dimarah walaupun gak sesuai dengan keinginannya, tapi ini anakmu. Ya aku tahu mungkin, insya Allah, dan bukan mungkin lagi, pasti orang tua tuh pasti mendoakan anaknya menjadi sukses. Tapi anakmu juga butuh support system. Apa yang telah saya ambil ya harus didukung, apa yang saya telah jalanin ya harus didukung walaupun gak sesuai dengan keinginan. Coba mengertilah anakmu kayak gimana, pengennya anakmu seperti apa. Gak selamanya itu yang ngikutin orang tua. Ya saya tahu juga Mbak, kalau memang orang tua tuh harus diikutin, cuman kayak kurang aja sih kalau emang tiap saat harus diikutin aja terus gitu. Saya juga pengen menjadi diri saya sendiri, pengen berkembang ya dengan kemampuan saya gitu. Saya juga nggak pengen ngambil resiko yang besar. Saya juga pengen bagian orang tua, saya pengen. Tapi itu saya pengen bilang sama bapak saya pertama, apa yang saya ambil itu nggak salah. Itu nggak salah. Dan apa yang saya ambil, tolong didukung. Jadi support system lah, yang selalu ada di samping. Ketika anaknya susah, ketika anaknya ada masalah gitu, ya jadilah orang pertama yang bilang, gak apa, jalani kamu kuat, ada kami di sini. Itu aja sih Pak yang saya pengen bilang. Saya pengen minta aja di support system. Apa yang saya ambil selalu didukung gitu. Itu yang saya pengen bilang. Gak tahu lagi sih Pak. Tapi kalau selama sampai ketika saya lulus juga mungkin masih belum ada dukungan, gak tahu lagi Mbak mau kayak gimana lagi. Kayak apalagi coba, saya juga sudah berusaha gitu ya. Ya walaupun orang tua saya khususnya ibu saya juga bangga, tapi kalau salah satunya nggak bangga ya mau jadi apa Mbak? Bingung juga. Tapi saya pengen ngomong seperti itu aja Mbak. Apakah dukungan-dukungan kecil itu dari ayah itu tidak ada? Lalu biaya kuliah itu seperti apa? Kalau dukungan kecil saya nggak tahu Mbak. Jujur selama kuliah itu nggak ada berkomunikasi dengan bapak, tuh nggak ada. Biaya kuliah pure dari ibu, entah dia minta sama bapak atau dia emang pakai gajinya gitu, saya juga nggak tahu. Tapi saya juga nggak ngeberatin mereka. Saya juga berusaha gimana supaya saya tuh nggak ngebebani mereka. Sudah saya nggak didukung, ketika saya minta uang lagi emang bakal dikasih? Enggak kalau sama bapak. Makanya saya berusaha gimana supaya saya di sana tuh ya bisa mandiri. Terkadang saya juga ikut kayak kerja online gitu, kayak ojek online gitu. Itu kan bisa sesuai dengan keinginan, apakah kita mau narik atau enggak gitu, saat kuliah kan bisa.
dapat penghasilannya ya lumayan lah, bisa dipakai buat makan 1 hari 2 hari gitu. Tapi kalau buat ngebayar kuliah saya nggak bisa sih Pak. Kalau dukungan kecil dari Bapak saya nggak tahu, karena emang saya betul-betul nggak berkomunikasi ketika lagi di kuliah gitu Pak. Wajib Pak. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu orangnya kuat, penyabar. Kamu bisa memendam ini semua sejak lama. Mungkin kalau saya jadi kamu, saya tidak akan sekuat kamu. Kamu orangnya hebat. Kamu bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Iya Pak. Saya juga ngerasa sih Pak, kayak saya tuh sabar emang iya, tapi kalau dikasih kayak gini juga sabar tuh ada batas. Saya juga pasti kayak apa ya, merasa capek juga gitu kalau dikasih kayak gini. Ya apa yang Mbak bilang ya sama seperti apa yang ibu saya bilang. Saya sabar orangnya, saya kayak gini, saya kayak gitu, tapi nggak tahu sampai kapan. Kalau terus aja saya nggak kuat juga Mbak. Mungkin kalau nggak ada ibu, mungkin saya pikiran saya pendek aja. Kalau nggak ada ibu, pikiran saya pendek banget. Saya bisa jadi udah nggak ada buku, udah kayak berjuang sendiri. Masalah kuliah ada, masalah organisasi ada, masalah dari orang tua tidak ada. Kalau nggak ada ibu, ya mungkin saya bisa bunuh diri aja gitu. Kayak itu jalan terbaik, tapi itu jalan yang terburuk juga Bang. Makanya di sini saya bilang saya bersyukur sih punya ibu, masih punya kakak juga yang kadang ngertiin, walaupun ya mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Saya cuma punya tameng ibu aja. Oke, baik. Mas Jaka tadi udah ngungkapin semua perasaannya di dalam sesi konseling ini, itu ya Mas ya. Oke, sekarang saya minta Masnya relax, tenangkan diri baik. Oke, di sini saya akan mau nanya sedikit nih Mas. Setelah konseling ini, kira-kira apa nih yang akan Mas lakukan kepada khususnya pada sosok ayah? Mungkin seperti yang tadi saya bilang, kalau saya tuh pasti bakal menjalani hubungan yang lebih baik lagi sama bapak saya gitu. Saya juga pasti kayak bakal ingin ngomong lagi gitu sama bapak, tapi ya kayak gimana ya, saya masih belajar Pak gimana caranya. Saya juga masih kayak mencoba mencari tahu gimana sih caranya. Saya sebenarnya bisa aja gampang aja gitu, tinggal datang duduk gitu kan, tinggal datang duduk ya udah ngomong gitu. Tapi saya nggak berani gitu Mbak, kayak apa ya Mbak ya, kayak rasa takutnya itu lebih besar daripada apa yang kita mau ngomongin. Jadi mungkin yang pertama saya lakuin setelah konseling mungkin memperbaiki hubungan dengan bapak. Kayak bahasanya tuh kita gimana ya bahasanya, kayak supaya apa yang kita ngomongin itu sampai gitu ke hatinya bapak, supaya dia sadar gitu Pak. Gitu. Kira-kira kapan nih mau dilaksanainnya? Kalau dilaksanainnya mungkin setelah dari sini aja kan, biar langsung kayak plong aja gitu. Kan udah ketemu sama Mbak juga, mungkin ya Mbak semua yang dengar cerita saya mungkin pulang dari sini insya Allah ngomong sama Bapak gitu. Baiklah, seperti itu berarti Masnya mau membangun hubungan antara ayah dan anak dengan baik lagi ya. Iya Mbak, betul. Yang bertutur kata, yang sopan. Saya tahu kok orangnya, Mas ini orangnya sabar, sangat baik,
Dan juga Mas ini orangnya kuat, Masnya pasti bisa kok, jangan takut, Masnya pasti bisa, jangan takut gitu ya Mas ya. Oke, saya rasa konseling kita hari ini cukup ya Mas ya. Mungkin kalau ada yang mau dibicarakan lagi, Saya rasa cukup, Mbak. oke, baik. Seperti itu kita akhiri konseling ini dengan mengucap alhamdulillah. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat, bisa memperbaiki hubungan keluarga Mas Jafar sendiri ya. Ya, amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya Mas ya. Ya, Iya, oke. Terima kasih Mas. ya, mungkin kalau ada apa-apa bisa nanti saya hubungin Bisa lewat. Mas. Nanti Oh, iya. nanti kita atur waktu lagi. Mungkin kita bisa ketemu lagi kalau misalnya Mas mau ada cerita atau mengatasi permasalahan lainnya, ya Mas ya. Ya, baik, Mbak. Oke. Ya, makasih, Mas. Mbak. Iya. Mari, Mbak. Jadi di jalan Mas. Ya. Oke guys, itu tadi proses pelaksanaan konseling psikoanalisis. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.